Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kuliah online tentang pemrograman game. Di sini kita akan membuat sebuah program sederhana untuk mengikuti player. Jadi ini adalah dasar dari enemy AI atau artificial intelligence, ya. Jadi kita buat musuh itu mengikuti player. Untuk itu kita pilih ini player. Di sini saya menggunakan karakter yang saya buat dari Inkscape. Yang warna hijau adalah playernya. Kemudian enemy-nya saya buat 2, ya. Enemy sama enemy 1. Kemudian untuk playernya kita lihat di sini ada rigid body, gravity scale-nya dibuat 0, kemudian boss collider sama script player. Sedangkan untuk enemy 1 maupun enemy 2 itu sama, ya. Kemudian di sini ada boss collider, ada enemy script, ada rigid body, gravity scale-nya juga dibuat 0, ya, supaya nggak jatuh. Kemudian sudah, kita sekarang menuju ke layarnya script. Kita lihat scriptnya. Nah, di sini, ya, public float kecepatan. Jadi nanti di antar muka nanti bisa diatur mau dimasukin kecepatan berapa. Dan di update ini seperti biasa lah, ya, apa namanya, ASDW di sini, ya. Jadi kalau D ke kanan, A itu ke kiri, kemudian W ke atas, ya, ada vektor to up, ya. Kemudian S adalah turun, ya, down, left, right, dan seterusnya, ya. Jadi hanya untuk movementnya aja untuk yang player, sedangkan yang enemy, ya, di sini enemy scriptnya adalah public game object player. Jadi nanti kita tarik game objectnya ke dalam enemy AI ini. Kemudian kecepatannya untuk enemy-nya berapa. Langsung saja di sini. Sebetulnya nggak menggunakan ini nggak apa-apa, ya. Jadi kita bisa aja langsung ke sini, transform dot position sama dengan vektor 2 move towards ini artinya karena ini milik enemy, ya, maka dia akan enemy bergerak ke dari mana ke mana, dari posisinya dia ke posisi player, ya, dengan kecepatan berapa nanti kita masukkan. Jadi berapapun jaraknya dia akan mengejar player, ya. Coba, ya, kita ini tutup dulu. Kemudian kita running. Ya, sudah. Nah, di sini
Ntar ini ya, oke. Kita letakkan sejauh mungkin ya si karakternya ini, karakter musuh kita letakkan sejauh mungkin dari player. Dan kita jalankan. Nah, ini nggak mengenal jauh dekat, dia akan ngejar terus ke playernya ini, dorong terus ya. Bagaimana supaya dia itu mengejar pada jarak tertentu. Jadi kalau terlalu jauh dia akan berhenti untuk mengejar, sedangkan pada jarak tertentu dia akan mengejar. Jadi di sini kita itu ngasih if ya. Nah, seperti ini. If ya. Maaf, ini jika vektor 2 jaraknya, jarak mana ke mana? Jarak dari enemy ke player kurang dari 5 ya, maka dia akan mengejar. Jika sama dengan atau lebih dari 5, maka dia akan berhenti. Kita jalankan dulu, lalu kita running lagi. Nah, diam kan, diam, bukannya nggak jalan programnya ya. Ini kita coba deketin ya. Dia ngejar, ngejar juga, ngejar semua, enggak, tuh ngejar semua tuh. Oh iya, di sini untuk player sudah, di sini kan tadi waktu di player ada public float kecepatan, makanya di UI UX nya ada memasukkan kecepatan. Sedangkan di enemy itu yang public ada 2, yaitu game object player sama public float kecepatan. Makanya di sini di enemy ini harus ditarik playernya, ditarik ke sini. Nah, terus kecepatannya kasih 2 supaya playernya lebih cepat. Kalau tadi playernya 5, kita isi untuk enemy-nya kecepatannya 2 ya. Kalau nggak pakai public nggak muncul di sini ya. Kalau nggak pakai public bisa nggak Pak ngejar musuh? Bisa, cuma nanti playernya harus dikasih tag. Ini kan player, maka di sini harus muncul tag player. P nya besar, yang lainnya kecil, harus sama ya, gitu ya. Yang enemy satunya juga sama ya, jadi playernya tarik ke sini, terus kecepatannya 2. Kenapa saya kasih 2? Supaya ini supaya bisa lepas dari kejaran. Jadi kalau jauh sama dengan atau lebih besar daripada 5, maka dia berhenti, nggak akan ngejar-ngejar gitu. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.